Ngeri banget, pas cowok ini lagi nyuci piring, dia nggak sadar kalau di luar ada psikopat yang ngincar nyawanya. Dan telat nih, psikopat itu udah keburu masuk ke rumahnya. Begitu ngeliat, cowok ini langsung ketakutan. Tapi bukan takut karena psikopat, dia panik karena psikopat itu masuk rumah pakai sepatu, jadi kotor kan nih lantainya. Iya, tiba-tiba aja emaknya cowok itu muncul. Bener aja nih, si emak marah karena lantainya kotor, padahal udah capek-capek diapel. Emaknya udah megang sendal tuh, dan si cowok malah berlindung minta tolong si psikopat dong. Tapi ternyata psikopatnya juga takut ngehadepin emak-emak ini. Mereka berusaha kabur nyari tempat persembunyian yang aman karena takut diamuk emak-emak. Mereka sampai kerjasama ngumpet di balik pintu. Tapi tetap ketahuan guys, dihantam sendal legendaris deh tuh. Dan si pria psikopat jadi harus ngepel lantainya. Psikopat aja kalah ya sama emak-emak. Gawat banget nih, ada Godzilla yang ngehancurin seluruh kota. Tiba-tiba aja si Godzilla nemuin sebuah remote yang berhasil ngubah ukuran tubuhnya jadi kecil. Si Godzilla yang udah berubah masuk dong nih ke kamarnya bocil yang lagi main sendirian. Dia nggak sadar kalau di situ ada Godzilla. Sampai si Godzilla ini mulai nginjek dan ngancurin mainannya. Si bocil kesel dong, jadi dia gebuk-gebukin aja tuh Godzillanya. Godzillanya jadi ngamuk dan mulutnya jadi bisa ngeluarin api. Untung langsung dihadang nih pakai buku. Abis itu bocil ini langsung sembunyi di balik kursi dan Godzillanya nyari kan. Tapi pinter banget, si bocil ngelemparin sesuatu dan Godzillanya jadi salah fokus. Nah langsung aja si bocil ngedorong lemarinya, terus kena tuh ke si Godzilla. Kalah deh, bocil hebat ini menang lawan Godzilla. Pasangan ini piknik di taman, terus baik banget nih, pria ini inisiatif mau fotoin pacarnya. Tapi sebenarnya dia alasan aja biar bisa ngejauh, karena mau ketut. Terus di jalan, pria ini juga pura-pura nih mau benerin tali sepatu dulu. Sengaja biar pacarnya jalan duluan, terus dianya bisa kentut. Di mobil, lagi-lagi pria ini pengen kentut, jadi dia sok baik lagi nih ngebuangin gelas minuman. Padahal ya biar dia bisa keluar aja, terus bebas kentut. Nah ini pacarnya habis mampir ke rumah, terus izin mau pulang. Pria ini akhirnya mutusin mau jujur aja soal kebiasaan kentutnya. Pas dia susul pacarnya, ternyata di luar wanita ini lagi kentut. Jadi wanita ini sama guys, hobi kentut juga. Mereka jadi balas-balasan kentut deh tuh. So sweet gak nih guys? Cowok ini lagi joget sama pacarnya. Tiba-tiba kepala ceweknya kepentok lampu. Dipanggil-panggil, digoyang-goyang, pacarnya gak gerak. Ternyata cewek itu meninggoy guys. Malah dia janjian sama teman-temannya. Terus udah ada yang ngetuk pintu nih. Mau dikubur gak sempet, mau disembunyiin di balik karpet bakal kelihatan banget. Nah pas temennya masuk, si cowok udah dapet ide. Dia bikin pacarnya duduk aja kayak biasa. Temennya ngajakin berantem-beranteman. Dan jadinya cowok ini nih yang pura-pura ngegerakin pacarnya. Tapi gawat banget, cewek itu malah kepukul dan jatuh meninggoy juga. Cowok ini panik, malah temennya yang satunya udah mau nyampe. Jadi dia susun lagi cewek-cewek itu di meja makan. Tapi temennya bingung kan, kok ini pada diem aja. Terus pas sadar kalau cewek-cewek ini udah gak bernyawa, dia nanya dong, ini pada diapain? Dan cowok ini udah bingung ya mau jawab apa. Jadi dia petung aja tuh kepalanya sendiri. Sekarang jadinya cowok ini deh nih yang panik. Gawat banget, rumah cowok ini tiba-tiba kedatangan hantu Fala. Panik kan tuh. Si baju Hello Kitty sembunyi sendiri dong di kamar, terus dikunci. Cowok yang kejebak di luar ini ketakutan, minta tolong dibukain. Tapi si Hello Kitty juga takut, dia gak mau bukain pintunya. Terus mau sembunyi di kamar lain gak bisa, pintunya kekunci juga. Malah ini hantu Falaknya makin ngedeket. Dan cowok ini cuma bisa pasrah di pojokan, gak bisa kemana-mana lagi. Si Falak nyerang, tapi ternyata cowok itu gak diem aja. Dia berubah nih dan nunjukin kekuatannya. Si Falak bisa diserang abis-abisan. Terus baru deh nih si Hello Kitty berani keluar. Dan akhirnya si Falak udah kelempar keluar rumah deh. Kena mental gak tuh? Pas cowok ini matiin lampu, ada sosok hitam yang muncul di belakangnya. Tapi kalau dinyalain lagi, sosok hitamnya ngilang nih guys. Pas dimatiin, muncul lagi. Bukannya takut, cowok ini malah penasaran. Dia matiin lampunya, nyalain lagi, matiin lagi. Begitu aja terus, malah dia main-mainin. Sampai tiba-tiba hantunya muncul pas lampunya lagi nyala. Justru pas dimatiin, hantunya ngilang. Cowok ini mulai takut. Tapi balik normal lagi nih guys, hantunya muncul tiap lampunya mati. Tapi bukannya kabur, cowok ini malah lanjut main-main. Sengaja tuh hantunya dia munculin, ilangin, munculin lagi. Dipencet-pencet aja terus sampai tiba-tiba emaknya muncul dan ngamuk gara-gara lampunya dimainin. Bisa rusak kan? Bahkan hantunya dimarahin juga. Ternyata emaknya lebih serem daripada hantu. Cewek ini harus lari karena dia diikutin sama sesuatu yang mengerikan. Dia langsung buru-buru masuk rumah dan sembunyi nih di kamar mandi. Tiba-tiba sosok yang ngikutin itu muncul. Pria mata melotot. Cewek ini ketakutan. Dia cuma bisa merem.
tapi si mata melotot malah makin ngedeket. Dia nggak bisa ngusir sosok itu. Nekatnya, cewek itu nyiram matanya pakai cairan di toilet. Dia nggak peduli, yang penting dia nggak bisa ngeliat si mata melotot lagi. Setelahnya dia dirawat di rumah sakit dan didampingin wanita ini. Pas mau ditinggal, cewek ini gak mau, takut. Tapi katanya di situ gak ada siapa-siapa, aman. Akhirnya dia sendirian di situ. Dan karena gak nyaman, dia ngebuka penutup matanya. Si mata melotot ada di depannya. Tapi ternyata dia gak diapa-apain kok guys. Hantunya gabut aja sih kayaknya. Pasangan ini lagi ngeliatin hasil foto mereka pas liburan kemarin. Tapi ngeri banget nih, di semua foto selalu ada bayangan cewek misterius. Di foto berikutnya ada lagi nih bayangan cewek itu di kaca mobil. Pas foto ramean, cewek misterius itu juga ada di belakang mereka. Bahkan ada juga nih di foto berikutnya, nyelip-nyelip. Cewek ini marah, dia kira pacarnya iseng ngedit foto-foto itu. Tapi cowok ini bilang gak mungkin lah dia edit, kurang kerjaan banget. Dan karena penasaran, mereka zoom kan nih cewek misterius itu sampai kelihatan jelas. Fotonya gerak, cewek itu bisa nengok. Mereka panik dan laptopnya langsung ditutup. Tiba-tiba aja ada suara di luar pintu. Si cowok ngecek nih. Nah, cewek ini masih penasaran. Dia buka lagi tuh laptopnya. Cewek misterius itu ngilang dari foto. Pas dia udah lega, ternyata hantunya malah muncul di sebelahnya. Gak lama, cowok ini balik. Tapi dia bingung, pacarnya ngilang entah kemana. Tapi ternyata cewek itu jadi hantu penunggu foto juga nih guys. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Pas pintu ini dibuka, ada sosok mengerikan di ujung lorong. Pintunya ditutup nih. Tapi pas dibuka lagi, sosok itu ternyata udah merangkak dong, ngedeket. Ditutup lagi aja kan. Dan pas dibuka lagi, ternyata makhluk itu udah sembunyi dong nih guys di samping pintu. Ditutup lagi aja tuh akhirnya. Dan karena penasaran, tetep dong pintu itu masih dibuka lagi. Sosok tadi malah ngilang guys. Dan ditutup lagi aja nih pintunya. Tapi ternyata, ya jantung kalian aman gak? Suatu hari, toko bapau ini punya pelanggan kakek tua. Uangnya cuma sedikit dan dia mau beli bapau. Penjual yang baik hati ini gak tega. Dia bungkusin yang banyak, dikasih gratis. Bahkan sejak itu, dia pasang pengumuman kalau orang-orang yang membutuhkan boleh makan di situ gratis. Anaknya nih kesel, kalau begitu terus kapan mereka kayanya? Udah gitu kacau banget nih. Jadi banyak orang-orang yang manfaatin kesempatan buat makan gratis. Padahal mereka sebenarnya mampu. Nah, si penjual bilang kan kalau bapau gratis itu khusus untuk yang membutuhkan aja. Mama ini malah marah. Dia juga bawa anaknya nih buat bikin ribut. Tulisan bapau gratis itu dibilang cuma trik doang biar tokonya viral. Cowok nyebelin itu bikin keributan. Dan anaknya penjual bapau juga jadi emosi karena tokonya diacak-acak. Ternyata si gendut ini cupu guys, gak bisa berantem. Dia kapok dan cuma bisa minta ampun terus kabur. Waktu berlalu dan sekarang toko itu udah dijalanin sama anaknya nih. Tapi ternyata anaknya ini ikutin kebaikan bapaknya. Dia tetap nyediain bapau gratis untuk yang membutuhkan. Karena kebaikan mereka, tokonya jadi viral. Tambah rame deh dagangannya. Karena punya tanda hitam di leher, anjing ini jadi dianggap jelek, gak ada yang mau melihara. Untung ada cewek baik hati ini. Dia beli anjing itu dan dikasih nama Harry. Setelahnya mereka selalu bersama. Mulai dari cewek ini masih sekolah sampai dia udah kerja. Tapi suatu hari pas cewek itu lagi tidur, rumahnya kebakaran. Karena Harry, cewek itu jadi selamat. Tapi sedih banget. Anjingnya terjebak di kebakaran itu dan meninggal. Cewek ini jadi selalu ngerasa bersalah. Sampai suatu hari dia ketemu sama jodohnya nih. Dan akhirnya mereka nikah. Tapi aneh, tiba-tiba ada bocil yang meluk cewek ini dan ngucapin selamat. Si bocil bilang kalau cewek ini harus bahagia, gak boleh ngerasa bersalah lagi. Ternyata bocil ini datang karena permintaan arwahnya Harry. Soalnya dia gak mau ngeliat cewek ini sedih terus. Waktu berlalu dan suatu ketika cewek ini datang lagi ke toko hewan tempat Harry dijual dulu. Dia ketemu sama bocil cowok ini. Anehnya, dia punya nama yang sama kayak anjingnya dulu, Harry. Bahkan dia juga punya tanda lahir yang sama nih di leher. Dan cewek ini jadi tersadar kalau Harry si anjing pemberani mungkin aja udah lahir kembali. Bukan sebagai anjing, tapi jadi manusia.